Halo Santuiners, dimanapun kalian berada, selamat datang di Film Santai. Pada kesempatan kali ini, Mimin bakal ngebahas sebuah alur cerita film yang berjudul Terminator Salvation alias Terminator 4. Di mana film ini disutradarai oleh Joseph Magginty Nichol dengan dibintangi oleh Christian Bale, Sam Worthington, Anton Yelchin, Moon Bloodgood, Bryce Dallas Howard, Jane Alexander, Helena Bonham Carter, dan masih banyak aktor-aktor keren lainnya. Film bergenre action sci-fi war ini menceritakan tentang John Connor, seorang pemimpin umat manusia yang kebetulan kelupaan resleting celananya masih terbuka lebar. Maka dari itu, nggak usah banyak ngomong lagi, langsung saja mari kita mulai ngedongengnya. Let's go! Pada tahun 2003, kita diperlihatkan seorang tahanan bernama Marcus yang akan membuat sebuah kesepakatan dengan seorang ilmuwan dari perusahaan Cyberdyne untuk memberikan tubuhnya sebagai bahan eksperimen, karena dia akan dieksekusi mati atas semua kejahatannya. Ilmuwan tersebut bernama Dr. Kogan, yang saat itu tengah mengidap kanker dan tak punya banyak waktu lagi. Merasa tubuhnya akan bermanfaat bagi orang lain, ia pun seketika menyetujui kesepakatan tersebut. Yay. Selang waktu beberapa tahun kemudian, Skynet yang merupakan sistem komputer pintar pun diaktifkan, tapi tak bisa dikendalikan oleh para manusia, bahkan sampai membuat terjadinya perang nuklir dan mengakibatkan hari kiamat. Mulai dari situ, Skynet pun membuat robot Terminator untuk melawan umat manusia yang saat itu dipimpin oleh John Connor, yang dipercaya sebagai kunci keselamatan bagi semua orang. Kemudian, sebagai aksi perlawanan kepada Skynet dengan dipimpin John Connor, mereka pun menyerang salah satu lab miliknya yang berada di bawah tanah. Akan tetapi, ada yang aneh dalam lab tersebut, sebab mereka menemukan beberapa manusia yang dipenjara di sana, dan juga menemukan sebuah file yang berisikan rancangan-rancangan sebuah robot Terminator baru yang berbentuk persis seperti manusia, bahkan mempunyai organ dalam. Di situ, dikarenakan teman-temannya yang ada di permukaan tak ada yang menjawabnya, Connor pun pergi ke atas untuk memeriksanya, yang ternyata semua teman-temannya sudah tewas oleh pesawat pemburu milik Skynet. Dan ketika ia akan mengejarnya, tiba-tiba saja tak berselang lama, keluarlah seorang manusia dari lubang bawah tanah tersebut yang tak lain adalah Marcus. Tunggu dulu. Gak salah nih, bukannya Marcus lah dihukum mati ya? Kok bisa hidup lagi? Semua pertanyaan tersebut akan terungkap di akhir film. Kembali ke John yang telah dijemput dan sedang menuju markas, akan tetapi ia berubah pikiran dan ingin pergi menemui komandannya yang berada di sebuah kapal selam. Namun si komandan tak mau menyerahkan koordinat kapalnya itu berada, dan itu membuat John nekat terjun dari pesawat ke laut agar mereka bisa datang menjemputnya. Dan benar saja, setelah dijemput lalu bertemu dengan para komandannya, yang salah satunya adalah Ashdown dan Losenko, John pun diberikan sebuah misi untuk menguji sebuah sinyal komunikasi antar Terminator yang baru saja ditemukan oleh unit hacker, yang bisa saja menjadi harapan baru bagi umat manusia untuk mengalahkan Skynet. Namun, Komandan Losenko memperingatkan John agar segera menyelesaikan misi ini, sebab unit hacker juga menemukan daftar target yang akan dibunuh oleh Skynet, yang dimana semua orang di kapal ini adalah targetnya, dan John berada di urutan kedua dalam daftar tersebut, sedangkan yang pertama tercantum nama Kyle Reese. Ya, betul sekali, ayah dari John sendiri yang kala itu masih muda. Setelah itu, John pun kembali ke markasnya lalu menemui istrinya, yaitu Kat, yang kala itu sedang hamil.
Karena bingung, ia pun memutar rekaman Sarah Connor, ibunya, yang membicarakan tentang sosok ayahnya, Kyle Reese. Dan dari rekaman tersebut, ia harus menyelamatkan Kyle agar ia tetap ada dan umat manusia bisa memenangkan perang ini. Di sisi lain, kita diperlihatkan Marcus yang akhirnya sampai di kota terdekat setelah melewati gurun pasir. Tapi baru saja sampai di sana, ia dengan santainya memanggil robot Terminator yang sedang patroli. Lalu tiba-tiba, kala itu ia diselamatkan oleh seorang pemuda bernama Kyle Reese, yang tak lain adalah ayahnya John, beserta seorang bocil yang kita panggil saja Siti lah ya. Kembali ke John yang sedang menguji sinyal komunikasi Terminator pada robot cacing ini. Dan ketika dinyalakan, ternyata itu berhasil bekerja dengan sempurna. Sedangkan mereka yang menurut Marcus di sini tak aman, memutuskan untuk besok agar bisa pergi dari sini bagaimanapun caranya. Tapi sebelum hari esok tiba, Marcus iseng-iseng memperbaiki sebuah radio yang sudah rusak di depannya. Dan ketika radio itu aktif, sebuah suara keluar dari sana yang ternyata dari John, di mana ia tengah memotivasi mereka semua lewat radio ini agar tak menyerah melawan para musuh-musuh yang berada di luar sana. Dan yang paling utama adalah tetap hidup dan tetap hidup. Mendengar itu pun membuat Kyle seketika mempunyai sebuah rencana, yaitu mereka akan pergi ke tempat John Connor yang aman dari para Terminator. Namun setelah memperbaiki mobil itu, datanglah sebuah Terminator drone yang mengejar mereka bertiga. Melihat ada pergerakan di area itu, John pun mengerahkan 2 jet tempur untuk pergi ke sana. Kembali ke mereka bertiga yang akan mengisi bensin di pom mini terbengkalai. Akan tetapi ada orang-orang yang mengklaim tempat tersebut dan mereka tak mau memberikannya secara gratis. Sampai sesuatu pun terjadi. Untungnya Marcus bisa selamat karena jatuh ke air, sedangkan Kyle dan Siti ditangkap oleh para Terminator. Saat itu Marcus berencana akan pergi ke utara tempat Skynet berada untuk menolong mereka berdua. Tapi sebelum itu ia pergi menolong seorang pilot yang terjebak di tiang listrik di dekatnya. Pilot tersebut bernama Blair. Di situ Blair menyarankan Marcus untuk pergi menemui John saja ke markas mereka agar lebih aman dan bisa menyelamatkan mereka bersama-sama. Dengan begitu, Blair dan Marcus pun segera pergi ke sana dengan menaiki sandal jepit Swallow-nya. Namun di tengah jalan ketika Blair tengah sendirian, tiba-tiba saja datanglah beberapa orang penjara yang menginginkan semua barang-barang milik Blair. Dan itu membuatnya terganggu. Lalu tiba-tiba karena ada Marcus, Blair pun bisa terselamatkan.
beralih ke Kyle dan yang lainnya, di mana mereka sudah sampai di markas pusat Skynet, lalu digiring masuk seperti domba-domba yang akan dimasukkan ke kandangnya, dengan menyaring orang-orang terpilih untuk ditempatkan di area yang lain, termasuk Kyle juga. Sedangkan mereka berdua yang sudah sampai dan tinggal melewati area ranjau, dengan dipandu oleh Blair, Marcus pun dengan santainya melewati area itu. Sampai merasa tak puas dengan percobaannya waktu itu, John pun beserta anak buahnya akan mencoba sinyal tersebut kepada pesawat pemburu alias Terminator yang lebih besar, agar mereka bisa memastikan apakah sinyal ini bekerja pada semua Terminator atau tidak. Dan ternyata itu berhasil. Lalu John pun langsung melaporkannya kepada komandan, dan ia langsung meresponnya dengan memberitahukan bahwa besok, tanpa memperdulikan para tawanan, ia akan mengebom pusat Skynet agar semua robot hancur secara menyeluruh. Dan keputusan itu membuat John keberatan, namun ia tak bisa berbuat apa-apa lagi karena teleponnya telah dimatikan oleh komandan. Lalu mereka berdua pun kembali ke markas, dan di markas, Kate dengan yang lain dibuat terkejut oleh keadaan Marcus. Dan saat itu Marcus diinterogasi oleh John dan Kate. Tapi ia bingung, kenapa dan salah apa dia kok bisa diinterogasi oleh mereka. Yang ternyata setelah diperlihatkan tubuhnya, Marcus adalah seorang Terminator tulen dengan tubuh bajanya. Namun yang membedakannya, ia masih punya kesadaran manusia, bahkan mempunyai sebuah jantung yang masih bekerja dengan baik. Akan tetapi John tak percaya dengannya, karena dia, para Terminator, ibu dan ayahnya harus tewas dengan cara yang mengenaskan. Nah, disitulah Marcus memberitahukan bahwa Kyle saat ini berada di Skynet, dan mereka harus segera menyelamatkannya. Karena yakin bahwa Marcus bukan seperti Terminator yang lain, dan juga telah menyelamatkannya, Blair pun sengaja berbohong kepada temannya agar dia keluar dari sana, dan ia bisa menyelamatkan Marcus saat itu juga. Dan ketika ia sadar akan kebohongan Blair, mereka semua pun termasuk John segera pergi untuk menangkap Marcus kembali. Merasa sudah menghancurkannya, John dengan helikopternya itu pun segera memeriksanya. Namun sialnya, para robot cacing dari dalam sungai menyerang helikopternya sampai membuatnya jatuh, lalu mengincar John sebagai sasaran selanjutnya. Untungnya ada Marcus yang menyelamatkan John saat itu. Kemudian mereka pun membuat kesepakatan dengannya bahwa ia akan membantunya menyelamatkan Kyle Reese, karena kebetulan sekali ia juga ada urusan dengan Skynet dan perlu mencari tahu siapa yang melakukan semua ini kepadanya. Dengan memberikan sebuah alat, John pun menyetujui kesepakatan ini. Sampai keesokan harinya, semua orang pun siap-siap melakukan serangan ke pusat Skynet. Namun John masih keberatan atas keputusan komandan yang sepihak saja, apalagi tak mempedulikan para tawanan yang berada di sana. Hal itu membuat mereka tak beda jauh dengan para Terminator. Tapi si komandan masih kekeh dengan keputusannya, bahkan sampai mengaktifkan sinyal tersebut dalam frekuensi yang tinggi. Karena membujuknya tak berhasil, melalui radio John pun membujuk semua orang yang akan terlibat dalam pengeboman ini untuk menunda pengebomannya karena banyak manusia-manusia tak bersalah yang berada di sana. Dan benar saja, semua orang menghentikan pengeboman ini lalu melaporkannya kepada komandan. Dan ia pun hanya bisa pasrah menunggu perintah selanjutnya dari John. Selagi mereka pusing dengan keadaan, John tengah pergi dari markas lalu memakai motor Terminator yang telah ia jebak untuk pergi ke pusat Skynet menyusul Marcus. Sedangkan Marcus yang merupakan Terminator juga dengan mudahnya masuk ke pusat Skynet untuk mengakses semua data yang ada mengenai di mana Kyle Reese ditahan, lalu dikirimkannya ke alat milik John. Kemudian
mematikan robot penjaga di luar agar John dapat masuk dengan aman. Lalu ia pun mencari data mengenai dirinya sendiri yang ternyata ia mendonorkan tubuhnya kepada Dr. Kogan. Namun Dr. Kogan harus tewas akibat kanker yang dideritanya. Dan akhirnya penelitian itu pun dilanjutkan oleh pihak Cyberdyne, perusahaan yang mengaktifkan Skynet. Lalu tiba-tiba saja ia pun pingsan. Sedangkan John yang sudah berada di dalam sana mulai membebaskan para tawanan sekaligus mencari tempat Kyle Reese ditahan. Secara bersamaan, Marcus sudah bangun dari pingsannya di tempat yang berbeda dan juga dengan tubuh baru miliknya. Saat itulah Dr. Kogan muncul dari balik layar yang ternyata adalah penyamaran dari Skynet, memberikan selamat kepada Marcus karena telah membawa John ke hadapannya, yang ternyata itu adalah misi diciptakannya Marcus selama ini. Dan akhirnya Skynet bisa memenangkan perang ini dengan membunuhnya. Namun Marcus yang mendengar semua itu tak tinggal diam dan langsung pergi untuk menolong John. Di sisi lain, gelombang sinyal yang dipancarkan komandan dari kapal selam membuat lokasinya diketahui oleh musuh yang langsung menembak hangus kapal selam tersebut, termasuk semua orang yang ada di dalamnya. Kembali ke John yang sudah menemukan tempat Kyle Reese ditahan. Akan tetapi itu adalah jebakan semata yang ternyata di dalamnya keluar sosok Terminator yang siap membunuhnya. Namun secara bersamaan itu juga ia menemukan Kyle Reese yang tengah bersama Siti, dan ia pun harus melindungi mereka berdua. Sampai tak sengaja mereka pun jatuh ke tempat pembuatan para Terminator. Yang di sana terdapat sebuah alat bahan bakar para Terminator itu yang terbuat dari bahan bakar nuklir dan bisa meledak kapan saja ketika salah menyentuhnya. Namun tiba-tiba saja dari belakang datanglah si Terminator yang dimana membuat mereka bertiga harus pergi dari sana. Tapi tidak dengan John yang akan melawannya sendirian. Di saat Terminator itu tak bisa bergerak, John mencoba membangunkan Marcus dengan alat seadanya. Lalu setelah mengalahkannya, Marcus pun berusaha menolong John keluar untuk segera diselamatkan oleh para ahli medis di sana. Lalu setelah dirasa aman, John pun menekan alat pemicu bom tersebut yang telah ia pasang sebelumnya untuk menghancurkan markas Skynet itu. Kemudian keesokan harinya, akibat tusukan tersebut kena tepat di jantungnya, membuat John tak bisa bertahan lebih lama lagi. Namun Marcus memberikan kesempatan kedua dan harapan untuk John dengan sukarela memberikan jantungnya kepadanya agar bisa terselamatkan. Namun bukan berarti kemenangan telah diraih oleh manusia, sebab itu hanyalah sebagian kecil dari jaringan global milik Skynet, dan film pun berakhir. Jadi gimana guys alur ceritanya? Semoga saja bisa menghibur kalian semua ya. Pesan yang dapat kita petik dari film Terminator Salvation ini yaitu seburuk-buruknya perilaku orang lain terhadap kita, walaupun dendam yang kita miliki lebih besar darinya, namun berilah kesempatan kedua untuknya. Siapa tahu dia bisa berubah menjadi Ultraman. Akan tetapi janganlah berikan kesempatan kedua untuk mantanmu, karena jika kamu tersakiti lagi, maka itu akan lebih sakit daripada apapun di dunia ini. Itu sih. Sekali lagi terima kasih and see you next time. Nantikan video Mimin selanjutnya. Bye, see you, adios.